kami ini adalah gerakan moral, apalagi gerakan moral. Akan banyak tantangan, banyak hambatan. Karena itu kami selalu berpedoman, sekali layar terkembang, pantang surut mundur ke belakang. Kita sambut dengan baik. Kita lawan kalau apa? Kalau dia bertentangan dengan Pancasila, kita lawan. Selama mereka semuanya untuk menyelamatkan Indonesia, untuk membangun Indonesia, itu adalah sama perjuangan yang kita, hanya namanya yang beda. Jadi jangan alergi dengan kita, jangan alergi dengan saya, dan apapun juga. Kalau mereka memusuhi kita, karena mereka belum tahu. Mereka musuhi kami, mereka belum tahu kami. Biarkan mereka tahu sendiri. Kita tidak perlu pengakuan. Kita tidak perlu pengakuan. Tetapi bukti yang perlu kita lakukan. Ya, jadi kita akan besok datang ke Polda Jawa Timur ya untuk meminta ini diusut, ya diusut baik penghinaan terhadap deklarator kami Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya, yang kedua itu kita akan meminta klarifikasi karena kita tahu tidak ada izin dari orang-orang yang mendemo itu di tempat itu karena kita rencananya memang bukan di situ. Deklarasi atau silaturahmi kita di Jabal Nur, ya yang demo itu izinnya yang kita lihat adalah izin 1 hari sebelumnya diberikan di Gedung Juang. Jadi sebenarnya itu juga adalah diskriminasi yang kita mau pertanyakan besok kepada pihak kepolisian. Ya kenapa orang berkerumunan berdemo ya diizinkan? Apakah polisi tidak cukup untuk datang sendiri bersama 100.000 atau berapa banyak polisi? Ya, atau ditambah banpol satpam yang dikasih baju dan celana polisi, ya jadi resmi negara aja, negara kan datang, ya silahkan diminta Pak Gatot jangan untuk tidak ada di Jawa Timur. Kalau Anda mengatakan kami kita perlu ke jalur MPR, ya kami sudah memberikan surat ke MPR itu sudah 2 minggu 3 minggu lalu. Ya, jadi apa yang disalahkan dari gerakan ini? Kita ke MPR, ya kita lagi diatur oleh salah satu pimpinan MPR untuk diminta audiensi. Jadi di mana? Kenapa di demo-demo? Itu kan bagaimana? Kita ini kan sama-sama dulu. Atas pengusiran Gatot, jangan main-main dengan keluarga TNI AD. Mawar Merah Indonesia, Himpunan Keluarga TNI AD, kritikan Gatot Nurmantio tak ada yang salah. Respon terhadap pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di Surabaya datang dari Himpunan Putra-Putri Keluarga TNI Angkatan Darat Hipakada Jatim. Ketua Hipakada Jatim, Priyo Effendi menilai pembubaran acara KAMI yang dihadiri Gatot Nurmantio oleh beberapa elemen masyarakat di Surabaya pada Senin 28 September 2020 itu berlebihan. Negara kita memberikan kebebasan berekspresi yang menyampaikan pendapat dan berserikat yang dilakukan oleh masyarakat itu ada undang-undangnya. Demikian kata Priyo. Kami, saya rasa bukan organisasi liar. Kalau ada pihak lain yang mengkhawatirkan itu merupakan gerakan makar, saya rasa itu terlalu berlebihan. Apalagi pembicara yang hadir adalah mantan Panglima TNI. Begitulah katanya. Hipakada Jatim, ia melanjutkan bukan dalam kapasitas mendukung atau menolak kami. Hipakada menyayangkan upaya-upaya yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan sudah saatnya duduk bersama menyelesaikan secara kepala dingin siapapun pemerintahan yang sah, wajib hukumnya didukung. Tapi jika ada pihak yang mengkritisi dan mengingatkan pemerintah dianggap gerakan makar, itu terlalu berlebihan jika memang yang disampaikan Pak Gatot Nurmantio, ada yang melenceng, monggo diproses secara hukum, tetapi tidak ada yang salah jika dia diamati. Diberitakan sebelumnya ratusan massa yang mengatasnamakan Surabaya adalah kita melakukan unjuk rasa di depan Gedung Juang 45 Jalan Maijen Sungkono, Surabaya pada Senin 28 September. Rencananya di dalam Gedung Juang 45 akan diselenggarakan acara silaturahmi akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Provinsi Jatim dengan tema acara mengantisipasi bangkitnya komunisme gaya baru. Menghadirkan 3 pembicara,
yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Din Samsudin, dan juga Rahmat Wahab. Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setiawan Kuncoro di lokasi mengatakan bahwa tidak ada acara kami Jatim di Gedung Juang 45 yang menurutnya pihak penyelenggara harus memperhatikan kelayakan bangunan, di mana kegiatan yang mengumpulkan massa harusnya diperhitungkan bagaimana protokol kesehatannya dan acara ini juga tidak memiliki izin. Sementara itu, Din Samsudin sebut polisi tak adil bubarkan acara kami di Surabaya. Acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Surabaya, Jawa Timur dibubarkan pihak kepolisian pada Senin 28 September. Menanggapi pembubaran deklarasi tersebut, inisiator KAMI Din Samsudin menilai yang dilakukan aparat belum profesional dan berkeadilan. Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini bahkan menganggap ketidakadilan justru yang dirasakan oleh pihaknya. Dari peristiwa tersebut juga diketahui bahwa aparat penegak hukum atau Polri belum bertindak secara profesional dan berkeadilan. Demikian kata Din dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com. Din memahami jika polisi membubarkan agenda tersebut dengan alasan protokol kesehatan, akan tetapi ia justru tidak terima lantaran pihak kepolisian tidak membubarkan rombongan penentang acara kami. Pada peristiwa Surabaya, Polri justru masuk ke dalam ruangan membubarkan acara kami yang menerapkan protokol kesehatan, sementara kelompok yang menolak kami dibiarkan berkerumun dan beragitasi di luar dan melanggar protokol kesehatan. Bahkan ia juga sempat membandingkan sikap kepolisian terhadap kami dengan pertunjukan dangdut di Tegal. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Trunoyono Wisnu Andiko mengatakan kepolisian membubarkan kegiatan kami karena tidak mengantongi izin keramaian. Kegiatan yang dibubarkan berlangsung di Gedung Juang 45, Gedung Museum Nahdlatul Ulama atau NU, dan Gedung Jabal Nur. Trunoyono mengatakan pembubaran kegiatan kami mengacu kepada aturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 pada pasal 5 dan pasal 6 bahwa kegiatan harus ada izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Bahkan, ia juga sempat membandingkan sikap kepolisian terhadap kami dengan pertunjukan dangdut di Tegal. Dia mengatakan kegiatannya bersifat nasional harus disampaikan ke kepolisian 21 hari sebelumnya. Pemberitahuan itu baru diberikan Sabtu 26 September 2020 atau baru 2 hari yang lalu. Acara itu kata dia juga mengalami perubahan tempat, yakni Gedung Juang 45, kemudian bergeser di Gedung Museum NU dan terakhir di Gedung Jabal Nur. Artinya secara administrasi tidak terpenuhi mendasari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017. Peristiwa pembubaran itu juga beredar dalam video berdurasi 50 detik yang beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial. Dalam video ini nampak seorang anggota kepolisian daerah Jawa Timur yang diketahui Wadir Intel Polda Jatim AKBP Iwan Surya Ananta berkemeja putih membubarkan acara kami saat Purnawirawan Gatot Nurmantio sedang berpidato. Iwan naik ke podium tepat saat Gatot sedang akan berpidato. Ia segera memberi pengumuman kepada massa kami kalau di luar gedung sedang ada demo. Gatot tampak kooperatif, dia segera menghentikan pidatonya dan mohon undur diri sambil menutup pidatonya. Terkait hal itu, deklarasi kami terus bergaung di sejumlah daerah tanpa henti. Dari satu daerah ke daerah lain, bagi mereka yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi, kami menjadi tempat yang tepat untuk berkumpul menyuarakan idealisme dan keprihatinan terhadap bangsa. Seiring berjalannya waktu, kami semakin membesar jumlah pengikutnya, juga pengaruhnya pelan tapi pasti. Sebelum benar-benar membesar, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghambat bahkan menghalangi. Publik tahu siapa pihak-pihak ini, baca pola dan isunya itu khas. Polanya selalu menggunakan pengerahan massa antara 50-100 orang, dan ini berkaitan dengan soal anggaran. Terdiri dari anak-anak muda teriak-teriak di atas mobil dengan toa yang lumayan lantang, dan isu yang terus diangkat adalah khalifah, yaitu adalah khilafah, anti Pancasila, dan pemecah belah bangsa. Ditambah satu tuduhan, barisan sakit hati. Perhatikan, tidak akan keluar dari isu itu. Dilengkapi dengan sejumlah spanduk yang dipasang di sekelilingnya. Demo macam ini terjadi hari ini, Senin 28 September di Surabaya. Mirip dengan demo yang terjadi saat awal deklarasi kami di Tugu Proklamasi Jakarta 18 Agustus lalu. Juga di sejumlah tempat lain, pola dan isunya sama. Jika Anda menemukan pola demo macam ini, mudah untuk menunjuk jidat mana yang menggerakkan demo ini. Apakah dengan demo penolakan ini mental kami makin ciut? Lalu rencana deklarasi di berbagai daerah berhenti? Tidak, Anda salah kalau berpikir seperti itu. Perlu belajar teori The Function of Social Conflict. Conflicts-nya Lewis Carroll. Teori ini mengungkapkan betapa penolakan itu dibutuhkan oleh kami.
Siapin panggung kecil, dapat panggung besar. Ini ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kami dalam banyak peristiwa persekusi di beberapa daerah. Sesungguhnya tak banyak orang dan media tahu momen deklarasi di Surabaya. Begitu juga di daerah-daerah lain. Gara-gara ditolak, ramai dan publik jadi tahu. Media blow up besar-besaran bagi kami ini adalah hadiah bahkan anugerah. Ada momen untuk iklan gratis. Dengan penolakan ini, konsolidasi kami di seluruh Indonesia juga makin kuat. Gelombang empati dan pembelaan makin membesar. Hari ini, media dan medsos ramai dipenuhi berita deklarasi kami di Surabaya, Jawa Timur. Lahan subur bagi kami untuk beriklan dan mensosialisasikan diri. Dari peristiwa ini, kami berlimpah simpati. Kami mengambil momentum ini dengan sangat cerdas. Diam tak membalas. Cukup klarifikasi secukupnya, memberi pemahaman publik tentang identitasnya. Inilah kami, cukup itu saja dan rakyat paham. Di kami, ada banyak tokoh yang punya daya tarik dan kemampuan bernarasi. Mereka punya kelas dan klaster pendukung masing-masing. Ada Gatot Nurmantio, Din Samsudin, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Abdullahi Hamahwa, Husnul Maria dan lain-lain. Kami menjadi tempat berkumpul para tokoh dan hampir semua ormas dan juga profesi. Di kami juga berkumpul banyak penulis dan wartawan militan. Hampir jika tidak dikatakan semua penulis aktif media online berkumpul di kami. Mungkin 99,9% penulis aktif di kami. Hanya 1% yang berada di kubu pemerintah. Ini sekaligus untuk membedakan mana militan, mana bayaran. Terkesan berlebihan, tapi mudah untuk dibuktikan. Dengan peristiwa Surabaya, justru jadi bensin yang membuat kami semakin nyala di negeri. ini. Semakin banyak penolakan, maka semakin banyak trigger yang membuat kami makin melambung dan terbang. Dalam setiap peristiwa penolakan, ada simbiosis mutualisme. Ini yang menarik, deklarasi kami mendatangkan proyek bagi para penolaknya. Masih ingat proposal organisasi mahasiswa yang beredar dan viral? 16 juta sekian anggaran untuk menolak deklarasi kami di Surabaya. Kecil bagi Anda tapi besar bagi mahasiswa. Di sisi lain, kehadiran para penolak membuat nama kami semakin melambung tinggi. Keduanya saling membutuhkan. Kami dan para penolaknya, mereka dapat uang, kami dapat iklan. Jika sinergi ini terus terjaga, maka akan mempercepat situasi menjadi matang. Maksudnya, jangan berlagak bego lu. Kami ini adalah gerakan moral, apalagi gerakan moral. Akan banyak tantangan, banyak hambatan. Karena itu kami selalu berpedoman, sekali layar terkembang, pantang surut mundur ke belakang. Kita sambung dengan baik. Kita lawan kalau apa? Kalau dia bertentangan dengan Pancasila, kita lawan. Nama mereka semuanya untuk menyelamatkan Indonesia, untuk membangun Indonesia, itu adalah sama perjuangan dengan kita, hanya namanya yang beda. Jadi jangan alergi dengan kita, jangan alergi dengan saya, dan ada apapun juga. Kalau mereka memusuhi kita, karena mereka belum tahu. Mereka musuhi kami, mereka belum tahu kami. Biarkan mereka tahu sendiri. Kita tidak perlu pengakuan. Kita tidak perlu pengakuan, tetapi bukti yang perlu kita lakukan. Ya, jadi kita akan besok datang ke Polda Jawa Timur ya untuk meminta ini diusut baik penghinaan terhadap deklarator kami Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya, yang kedua itu kita akan meminta klarifikasi karena kita tahu tidak ada izin dari orang-orang yang mendemo itu di tempat itu karena kita rencananya memang bukan di situ. Deklarasi atau silaturahmi kita di Jabal Nur. Ya, yang demo itu izinnya yang kita lihat adalah izin 1 hari sebelumnya diberikan di Gedung Juang. Jadi sebenarnya itu juga adalah diskriminasi yang kita mau pertanyakan besok kepada pihak kepolisian. Ya, kenapa orang berkerumunan, berdemo, ya diizinkan? Apakah polisi tidak cukup untuk datang sendiri bersama 100.000 atau berapa banyak polisi, ya, atau ditambah batkol satpam yang dikasih baju dan celana polisi, ya, jadi resmi negara aja. Negara kan datang, ya silakan diminta Pak Gatot jangan ikut tidak Pak Syaganda ada di Jawa Timur. Kalau Anda mengatakan kami perlu ke jalur MPR, ya kami sudah memberikan surat ke MPR itu sudah 2 minggu 3 minggu lalu.
Ya, jadi apa yang disalahkan dari gerakan ini? Kita MPR ya kita lagi diatur oleh salah satu pimpinan MPR untuk diterima audiensi. Jadi di mana? Kenapa di demo-demo? Itu kan ya bagaimana? Kita ini kan Himpunan Keluarga TNI AD tak terima atas pengusiran Gatot. Jangan main-main dengan keluarga TNI AD. Mawar Merah Indonesia. Himpunan Keluarga TNI AD kritikan Gatot Nurmantio tak ada yang salah. Respon terhadap pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di Surabaya datang dari Himpunan Putra Putri Keluarga TNI Angkatan Darat Hipakada Jatim. Ketua Hipakada Jatim, Priyo Effendi menilai pembubaran acara KAMI yang dihadiri Gatot Nurmantio oleh beberapa elemen masyarakat di Surabaya pada Senin 28 September 2020 itu berlebihan. Negara kita memberikan kebebasan berekspresi yang menyampaikan pendapat dan berserikat yang dilakukan oleh masyarakat itu ada undang-undangnya. Demikian kata Priyo. Kami, saya rasa bukan organisasi liar. Kalau ada pihak lain yang mengkhawatirkan itu merupakan gerakan makar, saya rasa itu terlalu berlebihan. Apalagi pembicara yang hadir adalah mantan Panglima TNI. Begitulah katanya. Hipakada Jatim, ia melanjutkan bukan dalam kapasitas mendukung atau menolak kami. Hipakada menyayangkan upaya-upaya yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan sudah saatnya duduk bersama menyelesaikan secara kepala dingin siapapun pemerintahan yang sah, wajib hukumnya didukung. Tapi jika ada pihak yang mengkritisi dan mengingatkan pemerintah dianggap gerakan makar, itu terlalu berlebihan. Jika memang yang disampaikan Pak Gatot Nurmantio, ada yang melenceng, monggo diproses secara hukum, tetapi tidak ada yang salah jika dia diamati. Diberitakan sebelumnya ratusan massa yang mengatasnamakan Surabaya adalah kita melakukan unjuk rasa di depan Gedung Juang 45 Jalan Maijen Sungkono, Surabaya pada Senin 28 September. Rencananya di dalam Gedung Juang 45 akan diselenggarakan acara silaturahmi akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Provinsi Jatim dengan tema acara mengantisipasi bangkitnya komunisme gaya baru. Menghadirkan 3 pembicara, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Din Samsudin, dan juga Rahmat Wahab. Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setiawan Kuncoro di lokasi mengatakan bahwa tidak ada acara KAMI Jatim di Gedung Juang 45 yang menurutnya pihak penyelenggara harus memperhatikan kelayakan bangunan, di mana kegiatan yang mengumpulkan massa harusnya diperhitungkan bagaimana protokol kesehatannya dan acara ini juga tidak memiliki izin. Sementara itu, Din Samsudin sebut polisi tak adil bubarkan acara KAMI di Surabaya. Acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Surabaya, Jawa Timur dibubarkan pihak kepolisian pada Senin 28 September. Menanggapi pembubaran deklarasi tersebut, inisiator KAMI Din Samsudin menilai yang dilakukan aparat belum profesional dan berkeadilan. Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini bahkan menganggap ketidakadilan justru yang dirasakan oleh pihaknya. Dari peristiwa tersebut juga diketahui bahwa aparat penegak hukum atau Polri belum bertindak secara profesional dan berkeadilan. Demikian kata Din dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com. Din memahami jika polisi membubarkan agenda tersebut dengan alasan protokol kesehatan, akan tetapi ia justru tidak terima lantaran pihak kepolisian tidak membubarkan rombongan penentang acara kami. Pada peristiwa Surabaya, Polri justru masuk ke dalam ruangan membubarkan acara kami yang menerapkan protokol kesehatan, sementara kelompok yang menolak kami dibiarkan berkerumun dan beragitasi di luar dan melanggar protokol kesehatan. Bahkan ia juga sempat membandingkan sikap kepolisian terhadap kami dengan pertunjukan dangdut di Tegal. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan kepolisian membubarkan kegiatan kami karena tidak mengantongi izin keramaian. Kegiatan yang dibubarkan berlangsung di Gedung Juang 45, Gedung Museum Nahdlatul Ulama atau NU, dan Gedung Jabal Nur. Trunoyodo mengatakan pembubaran kegiatan kami mengacu kepada aturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 pada pasal 5 dan pasal 6 bahwa kegiatan harus ada izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Bahkan ia juga sempat membandingkan sikap kepolisian terhadap kami dengan pertunjukan dangdut di Tegal.
Dia mengatakan kegiatannya bersifat nasional harus disampaikan ke kepolisian 21 hari sebelumnya. Pemberitahuan itu baru diberikan Sabtu 26 September 2020 atau baru 2 hari yang lalu. Acara itu kata dia juga mengalami perubahan tempat, yakni Gedung Juang 45, kemudian bergeser di Gedung Museum NU dan terakhir di Gedung Jabal Nur. Artinya secara administrasi tidak terpenuhi mendasari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017. Peristiwa pembubaran itu juga beredar dalam video berdurasi 50 detik yang beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial. Dalam video ini nampak seorang anggota kepolisian daerah Jawa Timur yang diketahui Wadir Intel Polda Jatim AKBP Iwan Surya Ananta berkemeja putih membubarkan acara kami saat Purnawirawan Gatot Nurmantio sedang berpidato. Iwan naik ke podium tepat saat Gatot sedang akan berpidato. Ia segera memberi pengumuman kepada massa kami kalau di luar gedung sedang ada demo. Gatot tampak kooperatif, dia segera menghentikan pidatonya dan mohon undur diri sambil menutup pidatonya. Terkait hal itu, deklarasi kami terus bergaung di sejumlah daerah tanpa henti. Dari satu daerah ke daerah lain, bagi mereka yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi, kami menjadi tempat yang tepat untuk berkumpul menyuarakan idealisme dan keprihatinan terhadap bangsa. Seiring berjalannya waktu, kami semakin membesar jumlah pengikutnya, juga pengaruhnya pelan tapi pasti. Sebelum benar-benar membesar, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghambat bahkan menghalangi. Publik tahu siapa pihak-pihak ini, baca pola dan isunya itu khas. Polanya selalu menggunakan pengerahan massa antara 50-100 orang, dan ini berkaitan dengan soal anggaran. Terdiri dari anak-anak muda teriak-teriak di atas mobil dengan toa yang lumayan lantang, dan isu yang terus diangkat adalah khalifah, yaitu adalah khilafah, anti Pancasila, dan pemecah belah bangsa. Ditambah satu tuduhan, barisan sakit hati. Perhatikan, tidak akan keluar dari isu itu. Dilengkapi dengan sejumlah spanduk yang dipasang di sekelilingnya. Demo macam ini terjadi hari ini, Senin 28 September di Surabaya. Mirip dengan demo yang terjadi saat awal deklarasi kami di Tugu Proklamasi Jakarta 18 Agustus lalu. Juga di sejumlah tempat lain, pola dan isunya sama. Jika Anda menemukan pola demo macam ini, mudah untuk menunjuk jidat mana yang menggerakkan demo ini. Apakah dengan demo penolakan ini mental kami makin ciut? Lalu rencana deklarasi di berbagai daerah berhenti? Tidak, Anda salah kalau berpikir seperti itu. Perlu belajar teori The Function of Social Conflict. Conflicts-nya Lewis Carson. Teori ini mengungkapkan betapa penolakan itu dibutuhkan oleh kami. Siapin panggung kecil, dapat panggung besar. Ini ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kami dalam banyak peristiwa persekusi di beberapa daerah. Sesungguhnya tak banyak orang dan media tahu momen deklarasi di Surabaya. Begitu juga di daerah-daerah lain. Gara-gara ditolak, ramai dan publik jadi tahu. Media blow up besar-besaran bagi kami ini adalah hadiah bahkan anugerah. Ada momen untuk iklan gratis. Dengan penolakan ini, konsolidasi kami di seluruh Indonesia juga makin kuat. Gelombang empati dan pembelaan makin membesar. Hari ini, media dan medsos ramai dipenuhi berita deklarasi kami di Surabaya, Jawa Timur. Lahan subur bagi kami untuk beriklan dan mensosialisasikan diri. Dari peristiwa ini kami berlimpah simpati. Kami mengambil momentum ini dengan sangat cerdas. Diam tak membalas. Cukup klarifikasi secukupnya, memberi pemahaman publik tentang identitasnya. Inilah kami, cukup itu saja dan rakyat paham. Di kami, ada banyak tokoh yang punya daya tarik dan kemampuan bernarasi. Mereka punya kelas dan klaster pendukung masing-masing. Ada Gatot Nurmantio, Din Samsudin, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Abdullahi Hamahwa, Husnul Maria, dan lain-lain. Kami menjadi tempat berkumpul para tokoh dan hampir semua ormas dan juga profesi. Di kami juga berkumpul banyak penulis dan wartawan militan. Hampir jika tidak dikatakan semua penulis aktif media online berkumpul di kami. Mungkin 99,9% penulis aktif di kami. Hanya 1% yang berada di kubu pemerintah. Ini sekaligus untuk membedakan mana militan, mana bayaran. Terkesan berlebihan, tapi mudah untuk dibuktikan. Dengan peristiwa Surabaya, justru jadi bensin yang membuat kami semakin nyala di negeri ini. Semakin banyak penolakan, maka semakin banyak trigger yang membuat kami makin melambung dan terbang. Dalam setiap peristiwa penolakan, ada simbiosis mutualisme. Ini yang menarik. Deklarasi kami mendatangkan proyek bagi para penolaknya. Masih ingat proposal organisasi mahasiswa yang beredar dan viral? 16 juta sekian anggaran untuk menolak deklarasi kami di Surabaya. Kecil bagi Anda tapi besar bagi mahasiswa. Di sisi lain, kehadiran para penolak membuat nama kami semakin melambung tinggi. Keduanya saling membutuhkan.
Kami dan para penolaknya, mereka dapat uang, kami dapat iklan. Jika sinergi ini terus terjaga, maka akan mempercepat situasi menjadi matang. Maksudnya, jangan berlagak bego lu.